Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Mr. Zack mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua ya. Walaupun ada perbedaan hari raya, tetaplah kita sambut hari raya ini dengan sukacita dan kebersamaan. Oke, untuk malam hari ini Mr. Zack akan bercerita mengenai sebuah kisah horor berjudul Ini Rambut Siapa. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah support, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di-subscribe, karena subscribe adalah salah satu bentuk kebaikan, supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten horor terbaru yang akan menghibur teman-teman sekalian. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, dipersilakan jika ingin mengirimkan, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini masih dikirim dari kawan subscriber kita, ya. Sebut saja namanya Mas Rohman dan Mas Rohim, yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa survei. Pada suatu ketika, Mas Rohman ini mendapat perintah untuk mensurvei suatu daerah terkait dengan demografi penduduknya. Gitu. Waktu itu Mas Rohman lupa ya apa yang disurvei. Yang jelas yang disurvei adalah demografi penduduk untuk suatu produk baru gitu. Di sebuah kota, kita sebut saja kotanya adalah kota B di Pulau Sumatera bagian selatan. Seperti biasa dari ibu kota ke kota B tersebut sudah dipersiapkan ya oleh salah satu kontak person yang di sana, karena kota B ini tidak ada mes juga, maka oleh pihak perusahaan, oleh kontak person ini disediakan sebuah rumah singgah gitu ya, rumah dengan disediakan perabotan termasuk alat-alat masak. Mas Rohman dan Mas Rohim ini berangkat ke sana. Total ada 6 orang kalau nggak salah. Survei masalah demografi penduduk dengan masing-masing memiliki spesialisasi masing-masing. Ada yang sosial ekonomi, ada yang demografi, kemudian ada yang mungkin perizinan dan sebagainya. Jadi ada 6 orang dan ini laki-laki semua. Sebutlah namanya, nama samaran semua ya. Sebutlah namanya Mas Rohman, Mas Rohim, Mas Rudi, Mas Raden, R semua lah ya pokoknya, Mas Ruli dan Mas Robert. Ini sih cowok-cowok semua. Nah, rumah itu boleh dibilang rumah kosong tapi bersih ya, karena si kontak person yang di kota B tersebut itu selalu membersihkan secara periodik gitu. Kalau tidak salah dibersihkan setiap paling minim seminggu sekali dibersihkan ya. Jadi rumahnya besar dengan halaman belakang masih banyak pohon, ada semacam kayak meja kursi di belakang. Jadi cowok-cowok ini kalau merokok itu di belakang. Nah, karena itu cowok-cowok semua kan rambutnya kan pendek-pendek semua. Aturan perusahaan tidak boleh gondrong. Nah, pada suatu malam ya setelah bekerja, jadi pagi kan bekerja gitu, pergi bekerja menyebar
untuk mensurvei demografi penduduk, mensurvei sosial ekonomi dan sebagainya. Ini setelah selesai istirahat, membuat laporan sambil nonton TV, Mas Rohman ini masuk kamar. Ada 4 kamar waktu itu kalau nggak. Jadi dibagi ya, 6 orang dibagi dengan 4 kamar. Mas Rohman ini tengah malam ini mau membuat mie instan. Dan karena di tempat tersebut sudah disediakan oleh pihak perusahaan ya, disewakan rumah dengan perabotan dan isinya termasuk alat masak, maka Mas Rohman ini mau masak. Rumahnya besar dan kalau malam itu kan sudah dikurangi kan cahaya sudah dikurangi jadi gelap gitu. Mas Rohman ini masak itu. Tapi dia menemukan ada rambut panjang di sudut dapur ya. Ini rambut panjang. Ini rambutnya siapa? Padahal rumah ini kan bersih karena setiap minggu itu dibersihkan oleh si penjaga rumah. Dan ini adalah boleh dibilang malam kedua Mas Rohman dan kawan-kawan tidur di situ gitu. Ini cowok-cowok semua rambutnya pendek dan sempat terbesit seuzon gitu ya. Prasangka buruk. Apa temannya bawa cewek gitu, pura-pura kerja berangkat pagi tapi siang pulang ke rumah bawa cewek apa gimana karena ada rambut yang panjang. Adalah rambut itu dibuang ke tempat sampah. Mas Rohman ini kemudian masak mie instan gitu ya. Pekerjaan diperkirakan akan selesai sekitar 2 bulanan gitu ya. Maka rumah itu disewa selama kurang lebih 2 bulan dan para cowok-cowok ini sepakat ya bahwa di antara mereka walaupun ada orang yang datang untuk bersih-bersih, mereka ini sepakat untuk ada yang piket. Jadi artinya kalau pagi itu ada yang nyuci piring dan nyuci gelas. Jadi yang namanya cowok-cowok kan hal yang biasa tuh kalau malam ada gelas kotor bekas kopi, di belakang ada bungkus cemilan, ada gogrokan atau rontokan makanan, cemilan, itu hal yang biasa. Nah, Mas Rohman ini masih menyimpan tanda tanya gitu. Ini rambut siapa ya? Peristiwa malam kedua ketika dia bikin mie instan itu ada rambut. Sekarang yang mengalami adalah Mas Rohim. Mas Rohim juga begitu. Pada suatu ketika Mas Rohim ini nggak bisa tidur karena masih mumet dengan perhitungan dan laporan pekerjaan, dia ke belakang mau membuat kopi sama mau menyeduh mie instan. Jalanlah ke belakang. Ternyata di dekat pintu dapur itu ada rambut panjang juga. Rambut panjang yang warnanya hitam bagus gitu ya, rambut hitam bagus seperti rambutnya perempuan. Nah, timbul rasa curiga nih. Ini rambutnya perempuan siapa? Rambut cowok kan di rumah ini pendek-pendek semua. Apa ada yang nakal? Maksudnya siang ngaku survei lokasi, survei penduduk, survei demografi, ternyata pulang ke rumah masukin cewek. Mas Rohman dan Mas Rohim karena sudah boleh dibilang paling dekat di antara ke-6 orang ini, Mas Rohim akhirnya ngetok kamar Mas Rohman. Cerita, "Man, saya nemu rambut." Mas Rohim bilang begitu kan. Nah, Mas Rohman akhirnya juga cerita, waktu malam kedua ketika saya bikin mie instan juga menemukan rambut. Tapi saya sumpah bukan saya masukin. Siapa ya kira-kira ya? Sudah ada seuzon. Nah, karena sudah malam ya, mereka sepakat untuk tidur. Besok paginya seperti biasa lah, cowok-cowok ini bangun pagi, kemudian mempersiapkan berkas, bikin sarapan bagi yang mau. Ya, paling cuma ada mie instan gitu kan, kemudian pada nyebar masing-masing. Pulang lagi malam gitu kan, malam jam 7, jam 8 untuk membuat laporan. Malam ke-6 kalau nggak salah, ada seorang kawan ya, yang tadi sebutlah Mas Robert lah. Mas Robert sedang di halaman belakang sambil merokok, karena Mas Robert ini adalah perokok berat ya.
Dia sedang ngetik pakai laptop gitu, sedang ngetik pakai ini kira-kira tahun 2012-an ya kejadian ya di Kota B di Sumatera bagian selatan. Ngetik di halaman belakang itu ada semacam kayak meja dan kursi sambil merokok dan ngopi. Kalau malam hari itu keadaan rumah itu ya boleh dibilang ya berantakan ya, ada dokumen tersebar di mana-mana, kemudian ada asbak, ada puntung rokok, ada bungkus makanan, ada kayak pokoknya tersebar lah. Karena mau merokok, Mas Robert ini ke belakang, nyalakan laptop, ngetik sambil ngopi dan merokok. Sayup-sayup terdengar seperti ada yang manggil namanya gitu ya. Perempuan yang manggil, Bet, Mas Robert. Gitu. Mas Robert ini bingung kan? Celinguan kanan kiri yang manggil siapa? Belakang itu semacam kayak kebun ya, halaman belakang semacam kayak kebun. Kemudian ada tembok tinggi berbatasan dengan rumah orang. Rumah orangnya lantai 2 dan itu tembok semua gitu. Apa dari tetangga sebelah? Tapi masa iya tetangga sebelah tahu nama saya gitu. Bet, Robert. Karena Mas Robert ini ngeper juga ya sudahlah masuk ke rumah deh ya, masuk ke rumah sambil masih mengerjakan. Jadi semua cowok keenamnya ini di dalam rumah ya sibuk dengan laporan masing-masing ya. Tapi tetap aja ada yang merokok, ada yang bikin kopi, ada yang nyemil. Jadi kalau malam itu berantakan ya, sampah, ada asbak, ada sampah rokok, bekas kopi dan sebagainya. Dan puncaknya adalah suatu ketika seorang kawan ya, sebut saja namanya tadi Mas Ruli ini, menjelang dini hari dia sakit perut gitu ya. Dia sakit perut sudah tak tertahankan karena kamarnya di dalam kamar tidak ada kamar mandi, maka Mas Ruli ini keluar mau ke kamar mandi. Dia karena gelap gitu ya, gelap dan karena memang sepakat untuk menghemat listrik kan dimatikan tuh lampu-lampu, hanya lampu kamar yang nyala, lampu sebagian yang nyala. Ketika menuju ke arah dapur untuk ke kamar mandi, ada 2 kamar mandi kan di dekat dapur, itu Mas Roman seperti ada melihat sekelebat jalan gitu, sekelebat jalan. Nah, tapi sepenglihatan Mas Ruli ini itu kok rambutnya panjang dan pakai baju putih. Di sini cowok-cowok semua, rambutnya pendek. Apa ada pencuri gitu kan? Di sini walaupun rumah ini kosong kan ada perabotan, ada laptop, ada printer, ada macam-macam alat kerja. Maka Mas Ruli ini walaupun dengan menahan sakit perut, dia mau mengintai dulu ya, apa istilahnya, midi jalan pelan-pelan itu mengintai ke arah dapur. Ternyata ada ya walaupun gelap kan, kalau mata orang kan kelihatan ya, sudah seperti kayak ada makhluk gitu, ada sesosok rambutnya panjang, badannya putih, itu sedang apa istilahnya, sedang memakan sampahan makanan, rontokan atau gogrokan makanan yang ditaruh di dapur. Termasuk minum sisa-sisa kopi yang sudah tinggal sedikit di gelas. Begitu Mas Ruli ini mengintai, rupanya si makhluk ini sadar kalau diintai ya. Maka dia begitu diintai, Mas Ruli mengintai gitu, makhluk ini balik badan. Ternyata itu adalah seperti Mbak K, tapi bukan. Jadi rambutnya panjang, kemudian dengan dagu yang lancip, runcing, hidung yang yang bolong, mata yang pokoknya nggak enak lah ya dilihat, dan tertawa mengikik gitu ya. Tertawa mengikik, terus sekelebat nembus tembok ke arah dapur, hilang. Sedangkan Mas Ruli sempat teriak dan kemudian jatuh tak sadarkan diri. Karena Mas Ruli ini teriak ya, jadi ada salah satu kawan yang ternyata belum tidur di dalam kamar, dia sedang ngetik laporan pekerjaan, itu keluar ya. Melihat Mas Ruli ini
jatuh di dekat dapur, maka teman tadi sebutlah namanya Mas Raden tadi membangunkan teman-teman yang lain ya, ada Mas Rohman, Mas Rohim, Mas Robert dan sebagainya, dibawa ke tempat duduk dekat sofa dan di apa ya namanya, ditolongi lah ya, tolongi. Kemudian setelah bisa menguasai diri, sudah bisa siuman lagi, Asrul ini cerita kan bahwa dia tadi sebenarnya mau ke kamar mandi karena sakit perut, sudah kebelet lah istilahnya. Ternyata ketika keluar ada sekelebat, dipikir pencuri. Ternyata setelah dilihat itu ternyata seperti makhluk seperti Mbak K gitu, sedang makan remah-remah makanan yang jatuh ya. Kan ada yang bungkus nasi padang, ada yang bungkus apa gitu, sedang makan tulang ayam dan sedang minum ampas kopi atau minum kopi sisa yang ada di gelas. Begitu balik pada pemandangan muka yang sangat seram, kemudian nembus tembok. Nah, Mas Ruli pingsan di situ. Oke, esokan harinya ketika jadwalnya si kontak person datang untuk bebersih rumah, diceritakanlah itu ya, bahwa ada kejadian seperti itu kepada si penjaga rumah. Sebutlah penjaga rumah yang datang seminggu sekali untuk nyapu ngepel itu, sebutlah namanya Pak Agus. Pak Agus nggak percaya kan, saya itu bertahun-tahun ngurusi rumah ini nggak ada yang hal yang aneh Mas. Ya mungkin Bapak bersihkannya kan pagi Pak, pagi dan apa ya paling nggak kan terang tanah Pak. Ini kejadian kan malam hari. Kemudian Pak Agus itu cerita, oh kebetulan ketika rumah ini mau disewa oleh perusahaannya Mas Roman dan kawan-kawan, itu saya diperintahkan untuk membersihkan halaman belakang karena sudah banyak pohon yang gondrong ya, atau pohon yang rindang, terlalu rindang. Itu ada pohon, kalau nggak salah pohon nangka ya, pohon nangka yang beberapa cabang dan dahannya saya potong. Bisa jadi itu makhluk itu tinggalnya di situ, dia marah karena rumahnya dipotong. Tapi Mas Ruli ini yang melihat penampakan, dia punya punya pemikiran yang lain. Bisa jadi itu memang makhluk yang bukan marah karena rumahnya dipotong, tapi dia karena dia lapar gitu ya, melihat lapar. Dan kalau malam itu kan banyak boleh dibilang sampah di mana-mana ya, bekas nasi padang, kemudian ada mungkin tulang ikan, tulang ayam, ada kopi yang memang berserakan. Kesepakatan kan ada yang piket besok pagi baru dicuci. Nah, jadi ketika malam itu makhluk itu datang untuk makan gitu ya, makan sesampahan makanan atau makanan-makanan sisa yang tidak habis dimakan di malam itu. Bisa jadi ya, Pak Agus mungkin berpikir bisa jadi Mas, karena memang saya kesini hanya pagi atau siang terang tanah. Kemarin sebelum Mas datang ke sini yang belakang itu saya potong pohonnya, bisa jadi dia marah dan kebetulan ada makanan juga ya. Tapi selain itu nggak ada gangguan Mas, tanya Pak Agus, nggak ada gangguan ya. Terus Mas Robert baru keinget, saya kemarin ketika ngetik di belakang ada yang manggil-manggil nama saya, Mas Robert, dari arah rumah tetangga. Pak Agus juga akhirnya, ya betul memang rumahnya rumah tetangga itu dekat sekali atau sebelahan dengan pohon nangka yang saya potong kemarin. Saya potong sebagian cabangnya supaya tidak terlalu rimbun. Ya, bisa jadi itu makhluk yang dari situ. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah support, yang sudah mendengarkan, yang sudah subscribe, yang sudah mendukung. Pokoknya terima kasih. Sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.